Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SSJ TV. Dimana di channel ini seperti biasa penuh pembelajaran edukasi tentang kesehatan. Kali ini saya akan mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang spesialis stroke ya. Jadi kita akan menanyakan bagaimana awalnya terjadi stroke sampai dengan cara mengobati stroke. Oke, langsung aja kita undang seorang spesialis stroke yaitu Bapak Mulyadi. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Mulyadi. Siapa? Terima kasih. Terima kasih ya, beliau sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita edukasi tentang yang namanya penyakit stroke gitu. Jadi alhamdulillah ya, beliau sudah mau gitu berbagi ilmunya tentang kesehatan, yaitu salah satunya stroke. Oke, langsung saja kita akan tanyakan ya, bagaimana terjadinya di awal seseorang itu bisa kena stroke. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Siap. Untuk stroke ya tersendiri, stroke itu memang awalnya itu gangguan daripada pencernaan ya, udah pasti. Itu stroke itu dari pencernaan awalnya ya, pencernaan ataupun dari lambung ya. Itu pertama awal mulai stroke. Dan stroke tersebut tetap ya, namanya penyakit itu apalagi stroke ya, pastinya itu gangguan yang namanya itu 4 pola ya. 4 pola ya, yaitu dari pola makannya, pola minumnya, pola tidur, dan pola pikirnya. Terus di situ terganggu yang namanya itu pola pikir ya. Pola pikir itu benar memang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh gitu ya. Karena kalau salah satu udah terganggu pola pikir, satu ya makan juga males ya, minum apalagi Kagak pengen jadinya gitu ya, kagak Pak? pengen, tidur juga terganggu. Nah di situ pencernaan mulai bermasalah ya, ataupun lambung juga mulai bermasalah. Sehingga di situ mulai itu yang namanya itu terasa yang itu kebaskut ya, mulai dari pergelangan tangan, kaki ya, mulai itu terasa kebas-kebas ya. Nah kebas-kebas tersebut itu terjadi yaitu mungkin dari awal itu darah kotor ya, mulai itu penyumbatan ya, Ada penyumbatan ada gitu ya? penyumbatan itu di sel-sel saraf ya, ada yang namanya itu penyumbatan. Nah di situ sehingga yang mungkin tidak secepatnya terselesaikan, sehingga penyumbatan tersebut itu semakin mengental, sehingga yang mengalir ke daerah otak belakang ya, sehingga penyumbatan ya, terjadi pecah pembuluh darah otak. Jadi dikarenakan nyumbat gitu Pak, jadi peredaran darah itu nggak lancar gitu? Ya betul, seperti itu. Oke, di sini saya akan menanyakan ya. Jadi kan kalau stroke itu Pak, kadang ada yang sebelah kiri gitu, Ya, kadang ada yang sebelah kanan gitu. Betul. Kenapa itu bisa terjadi sebelah kiri sebelah kanan gitu? Adapun untuk stroke tersendiri ya, stroke itu memang suka ada ya, yang sebelah kiri, ada juga yang sebelah kanan. Nah salah satunya ketika stroke sebelah kiri, yaitu ada gangguan otak yang sebelah kanan. Jadi persilangan gitu Pak. Nah itu jadi persilangan ya, ada kenanya sebelah kanan berarti ada gangguan otak ke sebelah kiri. Nah di situ ada yang namanya itu persilangan ya. Persilangan. Jadi kalau kita terganggu nih gitu, ada pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri, berarti yang stroke-nya kanan gitu Pak? Iya, betul seperti itu. Oke, jadi kadang Pak untuk stroke ya, katanya kadang ada yang kaku gitu, terus ada yang lemes. Kenapa itu bisa seperti itu Pak? Ada yang kaku, ada yang lemes ya. Nah penjelasannya seperti ini Pak. Nah, kalau ada yang stroke yang kaku, itu salah satunya mungkin memang udah penyumbatan udah pasti ya. Cuman kalau yang kaku itu penyumbatannya itu belum begitu parah gitu Pak. Belum begitu parah ya. Belum begitu parah. Adapun yang lemes, ya sebetulnya kalau yang lemes itu secara darah itu udah nggak ngalir sama sekali Pak. Nah nggak ngalir sama sekali ya. Suplai darah itu tidak ngalir sama sekali. Seperti itu Pak. Siap. Oke, sebenarnya untuk stroke itu Pak dapat diobati atau tidak sebenarnya? Kalau Dapat sembuh total atau tidak gitu? Ya kalau untuk stroke, ya alhamdulillah bisa gitu Bisa, ya. ya? Bisa sembuh total kembali. Kadang kan ada yang bilang gitu ya Pak, stroke itu ada dua katanya, iskemik gitu, penyumbatan, hemoragik, pecah pembuluh darah. Itu penjelasannya gimana itu Pak? Nah kalau untuk stroke memang ya ada penjelasan seperti itu. Ada yang stroke itu tidak bisa sembuh dengan normal, ada ya. Ada juga yang stroke itu bisa normal kembali, ada.
Nah, untuk yang nggak normal lagi, ya mungkin salah satunya itu stroke yang Hemoragik itu ya. ya hemoragik ya, yang pecah pembuluh darah ke otak. Nah, seperti itu. Yang sembuh total itu hanya istilahnya diakibatkan dari Penyumbatan yang iskemik itu. iskemik kayak seperti itu. Oke Pak, untuk cara mengobati yang penyumbatan itu iskemik Pak, seperti apa itu Pak? Oke, untuk penanganan stroke penyumbatan ya, yang tadi penyumbatan tadi itu bisa yang namanya itu penotokan saraf, terus bekam ya, itu sangat efektif. Bekam itu yang keluar darah itu Pak? Ya betul, dengan keluarnya darah kotor ya, itu bisa dikeluarkan dengan bekam. Ini totok saraf, terus bisa dibekam gitu kan. Jadi bekam itu sebenarnya untuk mengeluarkan darah kotor gitu? Iya betul, untuk mengeluarkan toksin ataupun darah kotor ya. Itu yang menyebabkan penyumbatan itu seperti itu Pak. Iya. Jadi terlalu banyak darah kotor ya, jadilah nyumbat gitu. Nah, seperti itu. Makanya spesifik sekali jika seseorang yang sudah banyak darah kotornya dibekam gitu. Betul, ya? itu sangat diharuskan untuk dibekam ya. Bekam itu sangat efektif Pak untuk penyakit stroke. Ya mungkin yang pertama tadi ya bisa pakai totok saraf ya, terus dibekam, bisa juga pakai akupuntur Pak. Itu akupuntur ya. Bisa juga pakai akupuntur, yaitu untuk mengaktifkan gelombang elektromagnetiknya. Itu untuk yang penyumbatan atau iskemik ya Pak. Betul. Untuk stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah gitu Pak. Untuk cara penanganannya apakah dia bisa pulih kembali? Jadi begini penjelasannya Pak ya. Kalau untuk stroke yang pecah pembuluh darah ke otak, bisa memang kita istilahnya pakai yang itu terapi totok ya, bekam juga bisa, akupuntur juga bisa. Tapi di sini kalau untuk hasil maksimal 100% namanya udah pecah pembuluh darah ke otak, ya namanya udah pecah ya. Walaupun kita tambal seperti apapun, tetap itu pecah. Jadi tidak akan hasil maksimal Pak. Jadi ibarat balon gitu ya Pak, pecah. Mau kita bener-benerin kayak gimana lagi, berarti nggak seperti saya semulanya lagi ya? Seperti semula lagi. Seperti itu. Berarti, oke ya, kita sudah dapat menyimpulkan gitu. Jadi dari penjelasan spesialis stroke pengobatan tradisional dari Gusmus Terapi yaitu Bapak Mul ya. Jadi stroke itu terbagi menjadi dua gitu. Jadi ada yang stroke hemoragik dan iskemik. Di mana di iskemik itu, stroke iskemik itu adanya penyumbatan, jadi pembuluh darah ya. Iya, betul. Pembuluh darah mengakibatkan peredaran darah nggak lancar, terjadilah penyumbatan dan stroke. Dan ada pun yang selanjutnya yaitu stroke hemoragik ya. Hemoragik itu pecah pembuluh darah di otak ya. Betul saudara. Jadi yang namanya hemoragik atau pecah pembuluh darah mungkin walaupun kita rapi-rapi seperti semula mungkin tidak akan seperti maksimal lagi ya. Tidak. Oke. Mungkin kita akan menanyakan ya. Tadi kan penjelasan dari beliau terjadinya stroke itu tetap 4 pola ya Pak. 4 pola yang tadi pola makan ya, pola minum, pola tidur, pola pikir ya. Oke, kita akan tanya. Untuk agar kita terhindar dari stroke, pola makan yang baik itu di jam-jam berapa Pak? Tetap ya, kembali ke 4 pola ya. Kembali 4 pola itu pola makan ya, pola minum, pola tidur dan pola pikir. Oke, kita bahas masalah pola makan dulu ya. Pola makan yang baik yaitu dimulai dari misalkan makan pagi nih, yaitu jam setengah 4 pagi atau sampai jam 7 ya. Setengah 4 sampai jam 7 pagi. Catat tuh yang nonton ya, silahkan bisa kalau emang ini kan ilmu penting nih ya tentang kesehatan. Kalau emang mau dicatat silahkan catat ya. Tadi makan pagi itu dari jam berapa? 4 sampai jam 7. Kenapa harus di jam itu Pak? Oke, siap. Kita jelaskan ya. Karena di jam tersebut ada yang namanya itu protoplasma ya. Protoplasma. Jadi protoplasma tersebut itu ketika jam 4 sampai jam 7 itu dia membuka ya. Dalam keadaan terbuka. Jadi ketika kita makan misalkan jam 4 ataupun jam 5 atau jam 6 atau setengah 7, nah dia itu masih dalam keadaan terbuka. Sehingga dia itu langsung gampang diproses ya. Jadi kalau di luar jam itu Pak, mohon maaf ya. Jadi udah nutup gitu. Nah, jadi protoplasma tersebut ketika jam 7 dia itu langsung nutup. Nah, ketika kita makan pun itu tidak akan masuk ke protoplasma tersebut, sehingga tidak akan ada yang namanya jadi yang namanya nutrisi ya, percuma gitu. Oke. Untuk makan siang Pak, jam berapa? Nah, tapi untuk makan siang itu jam 11 ya. Dari jam 11. Dari jam 11 sampai jam 1. Sampai jam 1. Buka lagi ya. Buka lagi. Itu tadi
dia jam 7 itu menutup ya. Jam 7 pagi itu dia menutup protokol. Buka lagi jam 11 gitu. Buka lagi jam 11. Oke. Nah, Sekali bisa dicatat ya untuk semua yang menonton SSJ TV, ini ilmu sangat bermanfaat ya agar kita terhindar dari segala penyakit ya. Makan itu tadi pagi ya, pada dari jam setengah 4 sampai jam 7. Makan siang dari jam 11 sampai jam 1. Di situ sel protoplasma ya lagi terbuka. Oke, untuk makan sore, Pak. Untuk makan sore itu dari jam 17 atau jam 5 ya. Jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai jam 19 atau jam 7. Nah, seperti itu. Oke, itu rekan-rekan ya. Semua yang menonton SSJ TV. Jadi pola makan yang baik itu pada saat sel protoplasma lagi buka. Iya, betul. Jadi tadi di jam-jamnya tuh oke bisa dicatat ya, kalau pagi dari jam setengah 4 ya. sampai jam 7, kalau siang dari jam 11 sampai jam 1, kalau sore dari jam 5 sampai jam 7 sore. Oke. Jadi selanjutnya Pak, ada yang disebut dengan pola minum ya? Sekarang yang kedua adalah pola minum ya. Nah, pola minum itu juga ada aturannya ya. Ada aturannya pola minum tersebut. Jadi aturan pola minum yang sehat itu dalam sehari itu jangan kurang dari 8 gelas ya, ataupun 2 liter ya. 2 liter Itu air. untuk yang tidak berkeringat ya. Bahkan kalau untuk orang yang bekerja keras ataupun berkeringat lebih, itu harus lebih dari 2 liter. Kalau sehari. bicaranya air gitu Pak, kayak kopi, teh itu masuk nggak? Nah, untuk Apa harus air putih doang? Nah, untuk air yang sehat gitu ya, yang harus kita konsumsi untuk kesehatan, memang lebih bagus itu air putih dan air teh gitu. Itu yang bagus ya untuk konsumsi setiap hari gitu kan. Kenapa harus ada air putih dan air es itu air teh itu lebih bagus. Jadi maaf gitu ya, kalau emang air kopi dan air susu itu sifatnya hanya sementara saja gitu. Oke. Itu sementara saja. Jadi itu penjelasan dari pola minum ya, kita itu harus minum air putih itu 2 liter dalam satu hari kalau keringat kita tidak keluar banyak gitu. Kalau kita mengeluarkan keringat lebih ya, kita harus lebih dari 2 liter. Ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga ada yang disebut pola tidur ya. Pola tidur. Oke, kita akan tanya pola tidur yang baik itu seperti apa? Silahkan. Nah, untuk yang pola tidur, yang pola tidur yang sehatnya itu sebetulnya itu dimulai dari jam 11 ya. Jam 11 malam atau 23 ya, pukul 23 jam 11 malam sampai jam 3 ya. Kenapa harus di jam-jam itu, Pak? Oke, kita jelaskan kembali ya mengenai pola tidur. Itu jam 11 sampai jam 3 pagi ya. Kenapa harus di jam itu, coba? Karena di situ ada yang namanya itu proses regenerasi sel ya. Jadi ada regenerasi sel. Iya, ada proses yang namanya itu proses regenerasi sel gitu kan. Jadi ada perubahan sel itu, Pak. Iya, perubahan sel di situ gitu. Oke. Makanya ketika misalkan kita tidur ya, atau tidak tidur semalaman gitu kan. Nah, ketika paginya itu kita tidur sampai sore misalkan, tetap tubuh itu tidak akan sehat. Iya, betul. Saya pernah ngerasain gitu ya, Pak. Lagi nyetir jauh gitu. Nggak tidur malam, siangnya tidur. Betul. Tapi nggak sesegar kita tidur malam. Tidak sesegar kita tidur malam. Itu karena nggak ada regenerasi sel. Tidak ada yang namanya regenerasi sel. Oke, ya. Berarti kita harus tidur yang sehat itu, yang baik itu sebelum dari jam 11 dan bangun jam 3 itu ya. Oke. Selanjutnya, pola pikir. Oke, kita bahas mengenai pola pikir ya. Pola pikir itu memang salah satu faktor yang sangat pengaruh dalam kehidupan ya. Iya, betul. Nah, ketika pola pikir terganggu ya maka semuanya pun akan terganggu. Betul. Contoh maksud pola pikir itu ya salah satunya kita itu harus berpikiran yang namanya itu positif. Usahakan gitu kan bahwa otak kita itu selalu berpikiran positif gitu ya. Jadi jangan memikirkan yang enggak gitu ya. Oke. Jadi kita harus selalu berpikiran positif ya, namanya sehat pasti ada sembuhnya. Oke. Penonton SSJ. Jadi intinya kesimpulannya dari 4 pola itu berarti adanya di terakhir yaitu pola pikir ya. Kalau pola pikir sudah terganggu, pasti pola makan akan terganggu. Semuanya akan terganggu. Ya. Pola tidur pasti ya Pak, Pasti. namanya banyak pikiran. Jadi intinya kita selalu berpikiran positif. Gitu. Contohnya, dikala kita sakit, nggak selamanya sakit, pasti ada sembuh. Ya, seperti hari ya. Iya, betul. Ada malam, ada siang, nggak selamanya malam. Dikala kita selalu bergerak, akan ketemu lagi siang. Betul. Oke, mungkin cukup sekian penjelasannya. Kita lanjut untuk nutrisi, untuk mengobati stroke itu yang spesifik untuk perbaikan dari dalamnya seperti apa, Pak? Siap. Kita jelaskan ya untuk menangani penyakit stroke. Nutrisi yang tepat untuk penyakit stroke itu apa? Kita jelaskan di sini. Itu kan ini ada beberapa nutrisi. Salah satunya
ini nutrisi yang luar biasa gitu ya. Ini untuk penanganan stroke, Pak. Ini spesifik nih Pak. Nah, ini spesifik, ini untuk penanganan stroke ya. 5 macam ini ya Pak. Nah, 5 macam. Apa saja sih? Ya di sini ada apoder ya. Apoder, B-poder, C-poder. Dan ini ada yang namanya itu madu RPJM. Oh, ini madu. Madu RPJM dan GMS2. GMS2. Ini sifat ini nutrisi ya. Ini sangat bagus gitu kan untuk perbaikan, karena salah satu penyakit stroke itu butuh yang namanya itu perbaikan ya. 5 produk ini itu spesifik untuk satu penyakit Iya, stroke. untuk satu penyakit stroke. Ini udah mewakili semuanya. Karena Perbaikan. stroke ini Pak, memang begini harus banyak ya Iya, obatnya. memang seperti ini karena penyakit stroke itu ya perbaikannya juga banyak ya gitu. Oke. Yang terganggu. Ini nutrisinya seperti ini. Jadi ini sifatnya nutrisi ya. Nutrisi. Perbaikan. Untuk perbaikan. Oke, jadi ini perbaikan ya, bukan cuma untuk meredam berarti ya Pak. Bukan. Jadi kalau emang pengen ada perbaikan, namanya stroke itu harus ada perbaikan. Jadi kita harus mengkonsumsi ini. Ini nutrisi, adanya di Gusmus Rafi Raksa Jasa ya. Gusmus Terapi Raksa Jasa. Oke, terima kasih Pak Mul Siap. atas ilmunya ya. Luar biasa ya, beliau memberikan ilmunya mulai dari tadi cara mencegah atau mulai terjadi sampai cara mencegahnya. Oke, untuk nutrisi ini kita bisa mendapatkannya ya di Gusmus Rafi Raksa Jasa. Bisa komen di kolom komentar di video ini ya. Bisa komen dan minta nomor HP-nya. Nanti soalnya ya banyak di luaran produk-produk yang sudah memasukkan produk ini ya. Iya. Yang asli hanya ada di Gusmus Rafi Raksa Jasa. Itu yang asli. Hati-hati ya kalau rekan-rekan atau penonton setia SSJ menemukan produk ini di luaran, harganya condong murah gitu ya. Ya. Tapi nggak ada perubahan nanti ya. Oke, terima kasih semuanya penonton setia SSJ dimanapun berada. Jangan lupa selalu like, komen yang positif, dan bisa pesan lewat komen ya. Pesan produk ini bisa lewat komentar, bisa juga nanti dikirim lewat Facebook ya, yaitu SSJ TV. Oke rekan-rekan, mungkin sekian edukasi dari kita ya. Mungkin akan dilanjut dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis agar kita selalu semangat membuat video-video yang penuh dengan edukasi. Mungkin di next time ya, waktu selanjutnya kita akan memberikan lagi edukasi tentang kesehatan yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.